Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian, para peserta Gladian Pimpinan Satuan Partai Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang kakak cintai dan kakak banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kerja Daerah Partai Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang sudah berkenan mengundang saya untuk memberikan materi, untuk berbagi ilmu dengan adik-adik sekalian. Tentunya ini adalah satu kesempatan adik-adik bisa bertemu, mendapatkan sesuatu informasi yang tentunya akan kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak akan berbagi berkaitan dengan topik atau materi, yaitu penempuhan dan pengujian SKU, SKK, dan SPG. Berikutnya adalah lihatlah slide atau tayangan sebagai berikut. Baiklah adik-adik sekalian, para peserta Gladian Pimpinan Satuan, kita lihat tayangan sebagai berikut. Penempuhan dan pengujian SKU, SKK, dan SPG. SPG itu adalah syarat pramuka Garuda ya. Baiklah, kita berbicara dulu mengenai persoalan penegak. Apa yang disebut dengan masa penegak? Masa penegak merupakan bagian dari golongan peserta didik dalam gerakan pramuka. Masa penegak adalah masa berikutnya setelah masa golongan penggalang. Lalu masa penegak adalah tingkatan ketiga setelah peserta didik mengalami masa siaga dengan rentang usia 7 sampai 10 tahun, masa penggalang 11 sampai 15 tahun, lalu memasuki masa penegak dengan rentang usia 16 sampai 20 tahun. Istilah penegak dikiaskan dengan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu memasuki kemerdekaan 1945. Usia penegak apabila disejajarkan dengan pendidikan formal atau sekolah adalah pada masa SMA atau perguruan tinggi awal atau semester awal gitu ya, atau semester 1. Jadi adik-adik sekalian, ketika usia itu 16 sampai 20 tahun itu dalam kepesertaan anggota muda gerakan pramuka dikelompokkan sebagai masa penegak. Berikutnya adalah apa saja sih yang disebut organisasi di masa penegak. Yang pertama, adik-adik terhimpun dalam sangga. Sangga adalah kelompok kecil dalam organisasi atau perkumpulan pramuka penegak yang terdiri maksimal 8 orang. Jadi kalau di penggalang itu namanya regu, kalau di siaga itu namanya baru. Nah, di kelompok penegak itu namanya adalah sangga. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan ambalan. Ambalan adalah kelompok besar atau organisasi kumpulan para pramuka penegak yang tentunya yang di dalamnya anggota pramuka para penegak yang terdiri dari tamu ambalan, lalu ada calon penegak, ada penegak bantara, dan penegak pelaksana. Jadi ambalan itu adalah perkumpulan yang lebih besar yang menghimpun sangga-sangga. Dan biasanya di satu pangkalan sekolah itu terdapat 2 ambalan, yaitu ambalan putra, gugus depan putra, dan ambalan putri, gugus depan putri. Lalu ada yang disebut dengan Dewan Kerja. Dewan Kerja adalah wadah organisasi atau perkumpulan pramuka penegak dan pandega yang berada di kuartir. Nah, jadi adik-adik bisa ikut di Dewan Kerja. Setelah adik-adik aktif di Dewan Ambalan, ikut melebarkan sayap organisasi di tingkat ranting, itu ada DKR, atau di tingkat cabang DKC, dan seterusnya sampai tingkat nasional kalau adik-adik cukup usianya untuk sampai ke DKN atau tingkat Dewan Kerja Nasional.
Lalu dalam masa penegak juga ada yang disebut dengan satuan karya. Satuan karya adalah wadah pembinaan pramuka penegak dan pandega dalam kegiatan tertentu atau peminatan tertentu. Adik-adik berkeinginan mempelajari tentang masalah pertanian, bisa adik-adik masuk Saka Taruna Bumi. Lalu masalah keamanan dengan bekerja sama dengan kepolisian, adik-adik bisa masuk Saka Bayangkara dan seterusnya. Golongan penegak itu terdiri dari dua, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Tentunya ada tahapan-tahapan. Ketika adik nanti dilantik penegak bantara, harus menyelesaikan SKU penegak bantara. Begitu juga ketika adik-adik sudah selesai penegak bantara, ingin melanjutkan tahap berikutnya, ingin ke penegak laksana, menyelesaikan SKU penegak laksana. Arah pengembangan pramuka penegak atau ciri khas yang melekat dalam kegiatan kepenegakan itu adalah: pertama, anak-anak penegak itu usianya sudah mulai mendekati masa dewasa awal, sehingga tingkat ingin tahu lebih tinggi. Kegiatan banyak menekankan kajian intelektual secara dasar, diskusi bagian dari kegiatan, lalu outdoor activity selalu ingin dilaksanakan. Jadi adik-adik ada keinginan kalau kegiatan di penegak ini ingin sifatnya di luar lingkungan sekolah atau pangkalan, yaitu yang disebut dengan outdoor activity. Bisa berupa camping, pengembaraan, dan lain sebagainya. Berkelompok bagian dari kegiatan kepenegakan. Tingkat kesanggupan menolong lebih tinggi. Maka dalam kegiatan kepenegakan ini, kuartir mewadahi yang disebut dengan Satgas Pramuka Peduli. Nah, disinilah adik-adik bisa bergabung nanti di kegiatan-kegiatan Satgas Pramuka Peduli, karena adik-adik punya sifat ingin menolong seseorang, ingin membantu seseorang dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kena musibah atau bencana. Penuh kehati-hatian dalam melangkah dan bertindak. Ini salah satu ciri khas anak penegak. Mulai bersikap dewasa, dan ciri khas untuk penegak ini ada warna, yaitu warna kuning. Biasanya untuk penegak itu digambarkan warna kuning. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan arah pengembangan pramuka penegak. Lalu yang berikutnya adalah ini ada satu kegiatan camping. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kegiatan camping merupakan bagian dari kegiatan kepramukaan baik penggalang, penegak maupun pandega yang sudah diperkenankan untuk berkemah. Dan ini nampaknya kegiatan yang mengasihkan jika adik-adik melakukan kegiatan outdoor activity atau di luar lingkungan sekolah, di alam terbuka, camping, bisa sampai persami, perkemahan Sabtu Minggu, atau perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan kegiatan yang lainnya yang dikemas sedemikian rupa agar lebih terarah, terencana, dan ada hasil yang memuaskan tentunya. Berikutnya adalah ujian SKU dan SKK. Kita pahami dulu, SKU merupakan syarat kecakapan umum yang di dalamnya ada tahapan-tahapan. Kita lebih spesifik untuk SKU Bantara itu, SKU penegak itu yaitu Bantara dan Laksana. Nah, ketika adik-adik sudah memiliki SKU Bantara, maka diperbolehkan ada peminatan, yaitu SKK. SKK itu adalah satu bentuk kegiatan atau keterampilan yang lebih spesifik. Misalkan adik-adik memahami memasak, itu dapat SKK memasak. Lalu dapat SKK olahraga dan lain sebagainya. Banyak sekali ya SKK itu. Dan ada tingkatannya, ada tingkat purwa, madya, dan utama. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara melakukan ujian SKU beserta kakak pembina? Proses ujian SKU itu bisa dilakukan secara mandiri, artinya adik
datang ke pembina untuk diuji poin SKU nomor berapa yang berkaitan ujian tatap muka. Lalu ada juga adik-adik misalkan berkelompok itu diperbolehkan ujiannya berkelompok, dan ada juga ujian-ujian yang merupakan produk begitu ya, atau hasil karya dari adik-adik semua, tergantung dari mata-mata ujian di SKU itu. Bahkan ada yang langsung praktek. Dan proses ujian yang adik lakukan dengan pembina ini bisa dilakukan secara informal, bisa juga secara formal. Informal maksudnya apa? Yaitu artinya suatu kegiatan yang dikemas sedemikian rupa ada nilai-nilai kekeluargaan ya. Kalau formal betul-betul resmi begitu ya. Nah, maka dalam hal ini adik-adik jangan segan-segan untuk ujian SKU itu. Apakah ujian SKU itu hanya kepada pembina? Tidak. Pembina bisa mendelegasikan kepada guru lain atau seseorang yang expert atau ahli di bidang sesuatu, yaitu bisa menguji SKU adik-adik, dan adik-adik pun bisa ujian pada seseorang tersebut. Misalkan dia punya kepakaran di kesenian, lalu dia punya kepakaran di bidang agama misalkan. Nah, adik-adik bisa ujian kepada orang-orang tersebut. Ketika adik-adik sudah merasa cukup, SKU-nya sudah sampai di tingkat laksana, lalu SKK-nya juga sudah cukup banyak, maka adik-adik harus punya keinginan untuk melanjutkan tahap berikutnya, yaitu Pramuka Garuda. Nah, inilah Pramuka Garuda. Apa saja sih sesungguhnya seseorang bisa menjadi Pramuka Garuda, khususnya penegak? Kita lihat dulu apa yang disebut dengan Pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka peserta didik. Penempuhan Pramuka Garuda diatur oleh SK Koordinasi Nasional nomor 038 tahun 2017. Jadi adik-adik bisa membuka di SK Koarnas apa-apa saja sih sesungguhnya yang harus dilakukan oleh adik-adik dalam rangka penempuhan Pramuka Garuda. Tujuannya apa? Tujuan pemberian tanda Pramuka Garuda, ini logonya seperti yang tertera di atas, itu logo Pramuka Garuda. Nanti adik-adik punya logo tersebut yang dipasangkan atau dikalungkan. Tujuan pemberian tanda Pramuka Garuda adalah merangsang dan mendorong para pramuka agar senantiasa bersungguh-sungguh mengamalkan satya dan dharma pramuka, melatih diri sehingga menjadi teladan bagi lingkungannya. Jadi adik-adik, setelah tahapan penegak bantara, lalu penegak laksana, lalu menempuh beberapa SKK yang disesuaikan dengan persyaratan Pramuka Garuda, maka adik-adik tempuhlah untuk menjadi Pramuka Garuda. Apa saja sesungguhnya yang harus dilakukan atau persyaratan apa saja jika adik-adik ingin menjadi Pramuka Garuda? Syarat Pramuka Garuda bagi penegak adalah: 1. Memahami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Ini bisa dibaca oleh adik-adik, dipelajari. Paling tidak adik-adik hafal pasal-pasalnya, makna dan uraian yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, serta memahami pula Undang-Undang Gerakan Pramuka. Karena kedua undang-undang ini sebagai payung hukum, UUD 45 sebagai payung hukum untuk kita melaksanakan kenegaraan, lalu Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 sebagai payung hukum untuk kita berorganisasi kepramukaan di Indonesia. Telah dilantik pramuka penegak laksana. Nah, tadi sebagaimana saya katakan, adik-adik harus sudah dilantik dulu penegak laksana sebagai teladan di gugus depan dan masyarakat. Nah, tentunya sebagai teladan ini bisa direkomendasikan oleh pembina adik-adik yang memantau kehidupan adik di sekolah atau orang tua adik-adik yang memang melihat anaknya cakap lah dan bisa sebagai teladan di masyarakat. Memiliki TKK minimal 9 dari setiap bidang kecakapan.
2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya, itu untuk TKK. Lalu pernah mengikuti pertemuan penegak di tingkat ranting. Nah, maka kalau adik-adik aktif di DKR, ya berarti adik pasti ada kegiatan-kegiatan di tingkat ranting adik mengikuti. Lalu di tingkat cabang dan di tingkat daerah. Menjadi anggota satuan karya, dipilih satuan karya apa saja, terserah adik-adik sesuai dengan selera adik-adik dan sesuai dengan minat untuk saka itu. Aktif membantu pembina gudeg. Nah, di sini bagaimana peran adik sebagai penegak pelaksana bisa membantu pembina gudeg dalam proses kepembinaan. Dapat mengoperasikan komputer, menguasai salah satu bahasa internasional, berhasil menyelenggarakan suatu proyek kegiatan. Jadi adik-adik misalkan di masyarakat ada satu kegiatan dari mulai proposal, perencanaannya, pelaksananya hingga pelaporan. Nah, ini adik-adik nampaknya untuk para penegak sudah terbiasa karena kegiatan di gugus depan juga seperti itu. Ketika adik-adik mau melaksanakan satu kegiatan kan prosedurnya ada proposal dulu, lalu dilaporkan sama pembina, ada di dalamnya ada perencanaan, ada rincian anggaran, ada acara dan seterusnya. Rajin menabung, ini dibuktikan dengan buku tabungan Cakap Berseni Budaya. Cakap Berseni Budaya ini sampai bisa tampil mempertunjukkan seni budaya. Ini silakan oleh adik-adik yang sekiranya adik-adik punya kemampuan di bidang seni budaya. Bisa main gitar, bisa tari tradisional atau tari modern, dan seterusnya. Dapat melakukan kegiatan pembangunan. Ini mungkin pembangunan yang sifatnya tidak pembangunan besar lah. Pembangunan kecil tetapi terasa oleh masyarakat. Nah, itu salah satu persyaratan dari Pramuka Garuda untuk penegak. Mudah-mudahan adik-adik bisa ya, dan harus punya minat untuk menjadi Pramuka Garuda, karena itu adalah puncak dari proses pembinaan. Setelah adik-adik ditempuh bagaimana poin-poin ujian SKU Bantara, ujian SKU Laksana, lalu menempuh Pramuka Garuda. Dan itu secara batin ada kepuasan tersendiri ketika adik sudah menempuh penegak Garuda. Berikutnya adalah implementasi. Setelah adik melaksanakan ujian SKU, SKK, Pramuka Garuda, bagaimana lalu kehidupan sehari-hari di masyarakat? Tentunya adik tetap bersemangat, berkegiatan dengan senang dan semangat. Ini yang paling penting adalah senang berkegiatan itu. Jangan merasa terpaksa dan tetap semangat. Lalu selalu merasa haus ingin mendapatkan sesuatu yang baru, baik ilmu pengetahuan maupun pengalaman berorganisasi. Nah, tentunya di Pramuka ini banyak yang didapatkan ilmu pengetahuan. Ketika adik-adik mendapatkan TKK itu sudah otomatis minimal expert gitu ya, ahli di bidang TKK itu adik-adik sudah menguasai. Lalu menyadari sepenuhnya bahwa keaktifan di gerakan Pramuka dapat memberi manfaat untuk masa depan. Apa misalkan di organisasi, adik-adik yang apalagi sampai di tingkat DKN atau sampai di tingkat DKD lah, Dewan Kerja Daerah, itu sebuah pengalaman yang berharga berorganisasi. Karena suatu saat adik bisa bergaul di masyarakat, jadi pimpinan di organisasi, jadi pimpinan di perusahaan, bekal di Pramuka akan dapat diimplementasikan. Atau siapa tahu jadi kepala sekolah, atau jadi pimpinan lah di salah satu hal yang lainnya begitu ya. Itu bisa diterapkan bagaimana pengalaman berorganisasi ketika di Dewan Kerja. Senang dalam setiap melakukan sesuatu dan selalu bahagia. Bahagia itu bisa kita ciptakan, bisa kita kondisikan, sehingga memang ada orang yang menyebut di Pramuka itu di sini senang, di sana senang. Karena memang salah satu bagian untuk menyenangkan kehidupan kita adalah berorganisasi. Bahkan saya punya teman gitu ya, kalau di rumah nggak betah, tapi kalau sudah di organisasi merasa betah.
Tapi kita juga jangan terlalu mengabaikan hal yang lainnya, terlalu betah di organisasi pramuka, lupa yang lainnya, lupa masa depan asik berorganisasi. Tentunya kita harus bagaimana bisa menyeimbangkan. Selalu bertumbuh rasa tanggung jawab dan sikap nasionalisme. Ini tentunya sebuah efek ketika adik-adik sudah melaksanakan kegiatan, ada rasa tanggung jawab, apalagi ada ditugaskan sebagai ketua panitia atau di bidang apalah. Nah, inilah bentuk tanggung jawab yang kakak yakin suatu saat di masyarakat itu akan terasa. Nanti adik akan berucap, untung dulu saya ikut pramuka, maka sekarang saya punya bekal untuk bergaul dengan masyarakat. Menjadi manusia pembelajar, ini yang manusia yang haus ilmu, terus belajar. Di samping manusia pembelajar, manusia pemberani, dan tentunya teladan di masyarakat. Apalagi kalau sudah menyandang pramuka Garuda, itu sebagai teladan di masyarakat. Itu saja adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Nah, ini adalah salah satu foto bagaimana seseorang hiking, ingin mengembara, naik gunung gitu ya. Dan ini naik gunung ini sesuatu yang mengasihkan buat kegiatan kita. Itu saja adik-adik, terima kasih. Demikianlah adik-adik sekalian pemaparan materi yang dapat kakak sampaikan. Tentunya kakak mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik, para peserta Gladian Pimpinan Satuan yang sudah memperhatikan, dan kakak juga mohon maaf jika dalam tayangan tadi ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.